The Year of Golden Door. Tahun pintu emas. Waktu saya dapat kata-kata Golden Door tanggal berapa, saudara? 31 Desember 2024. Sebelum pemilihan Presiden Amerika dilantik. Betul? Tapi saya terkejut. Kata-kata Golden yang sama diucapkan oleh Presiden Trump pada saat pelantikannya, betul nggak? Dia katakan, inilah tahun Golden Age untuk Amerika. Tidak akan pernah sama. Kok bisa ada kemiripan? Saya percaya karena Tuhan mau katakan bahwa ada yang gold. Ada yang gold. As we were worshiping here, and we started to enter into God's presence, I saw the Lord standing over Indonesia. Wow. Saat tadi kita menyembah Tuhan, saya di ruangan saya juga menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya melihat Tuhan berdiri atas Indonesia. And I saw a door over Indonesia. Dan saya melihat suatu pintu atas Indonesia. And I saw the Lord knocking on the door. Dan saya lihat Tuhan mengetuk pintu tersebut. It's going to be a year of great opportunities. Akan menjadi tahun kesempatan yang luar biasa. A year where doors that has been closed will be opened supernaturally. Tahun di mana yang pintu sebelumnya tertutup akan terbuka secara supranatural, saudara. It's a year where God will give people access to the blessing. Di mana Tuhan akan memberikan akses untuk berkat-Nya. The Lord says, get ready for shakings to take place in the church. Tuhan berkata, bersiaplah untuk kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi di gereja. And this is my doing, says God. Kata Tuhan, ini sedang aku kerjakan. Ini perbuatanku. There's a greater revival that is coming to the nation of Indonesia. Karena sedang datang suatu kebangunan yang jauh lebih dahsyat lagi atas Indonesia. Greater than what's happened in the past. Jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah terjadi di masa lalu. The Lord says that this revival will hit many of the islands, not just one. Dan Tuhan katakan kebangunan rohani ini akan datang pada banyak pulau-pulau, bukan cuma satu pulau saja. But there's a shaking out of corruption out of the church. Tetapi ada kegoncangan buat gereja-gereja untuk menyingkirkan orang-orang yang korup. Wow. And God says that I'm going to bless the church of Indonesia. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati gereja-gereja di Indonesia. And new leaders are going to arise. Dan pemimpin-pemimpin baru akan dibangkitkan. So Lord, I just bless right now in the name of Jesus. Jadi Tuhan, saat ini aku berkati di dalam nama Yesus yang mengikuti siaran ini. There those leaders that are watching tonight in the name of Jesus. Juga Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin yang mengikuti menonton siaran ini di dalam nama Yesus. And I see when this wind blows, I see the government is going to favor the church. Dan ketika angin ini berhembus, saya melihat kalau pemerintah akan memberikan favor atas gereja. Amin. Because I see a mighty harvest and revival coming into Indonesia. Sekarang saya melihat tuayan yang besar dan revival akan terjadi atas Indonesia. And the Lord said in the next 1, 2, 3 to 4 years, God is going to raise mighty intercessors from Indonesia. Dan dalam Mighty waktu intercessors. 1 sampai 4 tahun Tuhan akan membangkitkan para pendoa syafaat yang luar biasa, yang perkasa. He says fire is going to break forth out of churches. Dan api akan mulai turun atau tersebar di atas gereja-gereja. And God is going to do a quick walk in the church in Indonesia. I see the Lord doing a quick walk. Dan Tuhan akan melakukan satu pekerjaan yang cepat di dalam gerejanya. God is going to break disunity. Dan Tuhan akan mematahkan setiap ketidaksatuan. God is going to bring unity among pastors. Dan Tuhan akan among membawa churches. kesatuan di antara para hamba Tuhan dan di antara gerejanya. Wow. And I see God is going to restore back to Indonesia the apostolic anointing. Very prophetic. The dan apostolic. Tuhan
is coming back. Dan Tuhan akan memulihkan urapan kerasulan kembali lagi di Indonesia. Amin. The glory God has for Indonesia is returning back, is returning back, is returning back. Kemuliaan untuk Indonesia dikembalikan kembali ke Indonesia. Amin. And in the vision, while I was praying, the Lord said He's going to send missionaries from Indonesia to other countries. Dan di dalam penglihatan saya melihat para misionaris akan dikirim ke negara lain. Yes. Oh, so that cleansing is happening right now. And you see, there's a cleansing that's going to happen over the nation, but that cleansing has to start within the church. Memang akan terjadi pembersihan atas bangsa ini, tetapi pembersihan itu harus dimulai terlebih dulu atas gereja Tuhan. Dan saat ini proses pembersihan itu ada atas saudara, terjadi atasmu. And I hear God saying that even as I cleanse my church in this hour, it's going to cause even greater cleansing in the nations. Bahkan kata Tuhan, saat aku membersihkan gerejaku, itu akan menyebabkan pembersihan yang lebih dahsyat lagi buat bangsa ini. There are many servants of God who has been arrested by poverty. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang ditawan oleh kemiskinan. As I'm prophesying, the Lord is showing me every prison door which is arresting the prosperity over His servants is breaking right now. Dan sementara saya menubuatkannya, saya melihat bahwa pintu-pintu penjara yang menahan kemakmuran dari hamba-hamba Tuhan ini sedang dijebol. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk Indonesia. Ada hubungan antara Amerika dan Indonesia yang Tuhan mau buka. Ada rencana Tuhan yang besar. Tapi saya melihat ada sepasang naga. Oh my God. Saya melihat sepasang naga. Saya nggak lihat satu naga loh. Saya melihat barusan nih saya lihat. Barusan, just now. Saya melihat sepasang naga yang ingin membatalkan rencana Tuhan yang dahsyat atas proyek Amerika dan Indonesia yang berhubungan dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi dengan doa kita 21 hari ini, ada sesuatu yang diekspos oleh Tuhan. I believe that God is doing something in the nation of Indonesia. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu di bangsa Indonesia. Don't worry about the political shakings, Jangan khawatir akan kegoncangan politik yang sedang terjadi. because they are simply something that is happening in the nation to bring deliverance. Karena ini merupakan sesuatu hal yang memang perlu dialami suatu bangsa untuk mengalami kelepasan. This year, there will be some turbulent times for Indonesia. Saya melihat akan ada waktu di tahun ini, waktu kegoncangan buat Indonesia. And I see someone that is influential in government. They're going to be removed. Dan saya melihat orang yang berpengaruh di pemerintahan akan disingkirkan. And this will seem like it will bring turbulence to the nation. Dan hal ini akan membawa goncangan buat bangsa ini. Even like economically, there will be some turbulence there. Bahkan secara perekonomian akan terjadi goncangan. But the Lord says actually this will be an opportunity for the church to be blessed. Tetapi Tuhan berkata sesungguhnya ini akan menjadi suatu kesempatan untuk gereja diberkati. There is a leader who is a hindrance to your country. Ada seorang pemimpin yang merupakan menjadi penghalang terbagi negerimu. And I see God is going to move that leader or a council which is a hindrance for your country. Dan saya melihat Tuhan menyingkirkan dia, mencopot dia dari posisi counsel atau penasehat. There will be many climatic changes in your country in this year onwards. Mulai dari tahun ini akan ada banyak terjadi perubahan iklim saudara ya di pemerintahan. The fear of the Lord will enter the parliament of Indonesia. Takut akan Tuhan itu akan memasuki parlemen Indonesia. Prophet Joel, the Lord showed me there are systems, individuals, people that are standing as barriers to what God wants to do in Indonesia
God says He's going to take them off the way. Dan Wow. saya melihat Tuhan akan menyingkirkan para individu yang mereka menjadi penghalang. Tuhan akan singkirkan mereka. Amen. As God said in Daniel 2:21. Seperti Tuhan katakan di Daniel 2 ayat Wow. 21. It said He raises up kings and He sits other kings down. Dikatakan dia mengangkat raja-raja dan dia menurunkan raja-raja. Thank you, Holy Spirit. Some men that are very wicked and very wealthy will be removed in 2025. Ada orang-orang yang sangat jahat itu akan disingkirkan di tahun 2025. And God is sending in His kings. Dan Tuhan mengutus raja-rajanya. Amin. This is a time where the Indonesian GDP is going to grow. Yes. Ini adalah masa di mana GDP atau pendapatan per kapita bangsa Indonesia itu harus bertumbuh. But the Lord says that Indonesia is in the process of birthing. Tetapi saya mendengar Tuhan berkata bahwa Indonesia ini sedang di dalam proses melahirkan. The future of Indonesia is bright. Masa depan Indonesia itu cerah. This is a time to go and conquer, says the Lord. Waktunya untuk pergi dan untuk menaklukkan. Lo ishela bede likeshala trolori lama sikilia. Olo menili ni kalamani asuya. Some of you who are in this session right now, God is going to take you to a new nation. Sebagian saudara yang mengikuti siaran ini, Tuhan akan membawamu ke bangsa-bangsa. Some of you are going to start new business. Bagian saudara akan memulai bisnis baru. Some of you, you're going to settle in that country. Ada sebagian lagi yang akan mapan di negeri ini. The Lord is going to change your location by the prophetical move of God in this year, says the Lord. Tuhan akan mengubahkan banyak lokasimu dengan kegerakan profetik tahun ini. From this year 2025, there will be a change in the poverty of the nation, and God will bring a prosperity wave in your country. Tahun ini Tuhan membawakan gelombang kemakmuran bagi negeri Indonesia. Atau kemiskinan itu akan dihapuskan, tetapi akan bermunculan kemakmuran. Supernatural prosperity is going to hit the people of Indonesia. Supernatural kemakmuran secara supernatural itu akan datang pada Indonesia. God says, I will show my prosperity to my children. Tuhan katakan, aku akan menunjukkan kemakmuranku kepada anak-anakku. And as I began to see this wind, the Lord said from Indonesia, innovations, inventions is going to rise. Ketika saya melihat angin ini masuk di Indonesia, saya melihat ada satu inovasi, ada satu invasi yang akan terjadi di Indonesia. Amen. I see manpower rising. I see entrepreneurs rising. That's what I saw. Saya melihat ada pengusaha-pengusaha yang dibangkitkan. Itu yang saya I lihat. see poor people who cannot do well. I see suddenly God is changing people's economy. Saya juga melihat orang-orang miskin, orang-orang yang tidak keuangannya kurang baik. Tuhan juga akan mengubah keadaan mereka. I see the economy growing. I see the GDP growing. I saw massively young politicians rising. That's what the Lord was showing me. Saya melihat ekonomi dipulihkan dan saya melihat LGBT juga diperbaiki dan saya melihat ada pengusaha-pengusaha muda mulai dibangkitkan. Confirm. And I see intellectual Indonesians, very blessed Indonesians living in other countries. I see them coming back home to help their economy. Dan saya juga melihat orang Indonesia yang pintar, yang berintelektual, yang tinggal di luar negeri, mereka akan kembali ke Indonesia. And the Lord showed me that there's going to be massive investment. I see investors coming from other countries. They will fall in love with Indonesia. Dan saya juga melihat akan ada banyak investasi dan ada para investor akan datang ke Indonesia dan mereka akan mulai cinta kepada Indonesia. Wow. And I see Indonesia will have good relationship with many countries. Dan Indonesia akan punya satu hubungan yang sangat baik dengan bangsa lain, negara lain. That was what I saw while I was praying. I see a mighty transformation that's going to happen. Itu yang saya lihat dan saya melihat ada satu transformasi yang besar-besaran yang akan terjadi, saudara. Because there is a release right ada now kelepasan of saat ini entrepreneurs. akan urapan
Glory, urapan glory usaha, is urapan bisnis. filling your house, Penuhi filling where you rumahmu, are. kemuliaan Tuhan memenuhi kau dimanapun kau berada. And God says there is a glory Berkata that ada is coming kemuliaan upon entrepreneurs. yang There's a turun atas favor para that's coming pengusaha, upon para entrepreneur, apostles of the atas marketplace. rasul-rasul di And you will marketplace. see great Dan wealth akan for melihat the kingdom of God. kekayaan yang dahsyat, yang besar itu buat kerajaan Allah. Businesses will prosper in this Bisnis-bisnis hour akan berhasil di waktu sekarang for the ini kingdom. untuk kerajaannya. My favor rests upon you. Perkenananku turun atasmu, kata Tuhan. There is a transfer taking place now, Sekarang says your sedang terjadi God. perpindahan, ada perpindahan atau transfer, kata Tuhanmu. You will see it manifest. You will see Kau it akan melihatnya manifest. di wujud nyatakan. You will Kau akan see melihat this di manifest. wujud Mark nyatakan. this Kau akan day. melihat di wujud. Mark this Catat hari day ini, as a catat reminder tanggal that the sebagai pengingat glory has bahwa invaded the kemuliaan marketplace. untuk marketplace. I just want to be obedient because I know with small obedience God can do great things. Ya, jadi saya percaya semua yang ada di ruangan ini Tuhan punya rencana yang sangat besar, dan Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk Indonesia, dan itu dilakukan oleh Anda dimanapun Anda berada. Ada yang bekerja di polisian, ada yang bekerja di digital marketing, ada yang bekerja di rumah Tuhan, ada yang bekerja di sekolah gitu, dimanapun juga gitu. He's a masterpiece gitu, dan dia bisa menggunakan semuanya ya. Tapi kita pastikan bahwa ketika Tuhan membutuhkan kita selalu siap dan kita mau melakukannya dengan ketaatan. Business and an entrepreneurial anointing is being released on my people, and you will steward great businesses. It goes along with the crown being taken from one head and placed on another. The Lord says an entrepreneurial anointing on my people. Wealth is transferring from the wicked to the righteous. Businesses are being raised up. Urapan bisnis, urapan entrepreneur itu sedang dilepaskan terkait dengan tadi pemindahan mahkota dari satu kepala kepada kepala yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi bisnis, dan ada urapan entrepreneur itu sedang terjadi. Apostles of the marketplace. Rasul-rasul buat marketplace. There will be a transfer of goods. Akan terjadi perpindahan akan hal-hal. Yes. Baik. There will be a transfer of valuable things. Akan terjadi perpindahan akan hal-hal yang bernilai. There will be a transfer of money. Akan terjadi perpindahan uang. Oh yes. So therefore I prophesy. Oleh sebab itu saya bernubuat. You will have the best homes. Kau akan memiliki rumah-rumah terbaik. You will have vehicles. Kau akan memiliki kendaraan-kendaraan. And other forms of transportation as well. Dan juga moda-moda transportasi yang lainnya. A transfer of wealth is coming into young business people right now in Jesus' name. Transfer kekayaan itu sedang datang terjadi atas pengusaha. Oh, a transfer. I hear this word, a transfer is coming into you. Mendengar perkataan ini, transfer sedang datang kepadamu. Because there's a wealth transfer God is bringing. Karena ada satu perpindahan kekayaan yang akan Tuhan kerjakan. There is something God is about to do in Indonesia also that will amaze the world. Dan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan juga di Indonesia dan akan membuat kagum di dunia ini. Okay, I also see something else. The Lord just quickened me. Something else for Indonesia. Tuhan juga menunjukkan pada saya sesuatu hal yang lain buat Indonesia. There is going to be a real supernatural, it's connected to divine provision, but the church, Christians, are going to see, and it's connected also to this door of favor, that the Lord is going to put such favor on you that He is going to use you and utilize you in a divine transfer of wealth. Tuhan akan memberikan penyediaan dan buat gereja-gereja di Indonesia terkait dengan pintu perkenanan. Tuhan akan membukakan pintu perkenanan dan saudara akan menjadi transfer of wealth, transfer kekayaan.
Yes, and the Lord says, I'm going to make you a conduit for kingdom wealth. Tuhan berkata engkau akan dijadikan seperti saluran, saudara. Saudara akan dijadikan saluran akan berkat Tuhan. There have been those that have been walking in your authority, Orang yang berjalan selama ini di dalam otoritas, possessing your land, yang seharusnya milikmu, memiliki possessing your harvest. tuayanmu, memiliki tanahmu. God says no more. Tuhan berkata tidak lagi, stop sudah. The crown is moving from Sekarang their mahkota head itu bergerak dari kepala mereka, to your head. pindah ke kepala saudara. Hallelujah. Come on, just Hallelujah. receive that right now. Terima saat ini di dalam nama Yesus. Shototoramasataralabasia. You will take land, Saudara akan merebut negeri, you will take homes, engkau akan merebut rumah-rumah, keluarga-keluarga, you will take buildings. engkau akan merebut gedung-gedung. God is putting the keys in your hand. Tuhan sedang meletakkan kunci-kuncinya ke dalam tanganmu. 2025 will be a year of unprecedented property ownership in the body of Christ. Tahun 2025 akan menjadi suatu tahun di mana tidak pernah terjadi sebelumnya kepemilikan akan properti-properti di dalam tubuh Kristus. Oh yeah, there's no question about it. Tidak Land, bisa homes, dipertanyakan and lagi. moves. Tanah, rumah, itu semua akan bergerak. Yes. God is telling me right now to tell some of you, you are going to buy your own piece of property very soon. God is going to give you houses and flats and apartments this year. Debt-free houses. God is giving it to you right now in Jesus' name. Dan Tuhan beritahu saya untuk memberitahu kepada saudara, sebagian dari saudara akan bahkan bisa membeli properti, rumah, apartemen, tanah yang sebelumnya tidak bisa saudara beli, bisa saudara dapatkan. Get ready, because in the year 2025, God will show you the land. God will show you where the blessings is. Bersiap-siap saudara, di tahun 2025 ini Tuhan akan menunjukkan kemana atau di mana tempatnya dan dari mana berkat itu berasal. For many of you this year, God will give you lands. Kepada saudara, Tuhan akan memberikan tanah atau tanah kepadamu. Yes. Yes, prophet. I see Yes. God is going to give people a lot of property this year. Property, lands. Saya melihat Tuhan akan Amin. memberikan banyak properti tanah kepada orang-orang. Yes, I just saw Amen. it now. It's coming. I receive it. Saya baru It's coming melihatnya. for Amin. And I feel like this for you, Pastor Joel. Dan saya merasakan ini buat Pak Abraham Joel, That the Lord is going to give you provision for your vision. bahwa Tuhan akan memberikanmu provision, penyediaan untuk visimu. And I see a building. Dan saya melihat satu gedung. I see a building, a ministry center for you. Saya melihat suatu gedung, satu pusat pelayanan bagimu. And where you've had to meet in various locations. Di mana kamu mungkin selama ini mesti bertemu di beberapa tempat berbeda. God says that I'm giving you a sanctuary, a house. Tapi Tuhan berkata, aku memberimu satu rumah, satu tempat. Receive it. And I see you like where you've traveled from place to host meetings. Di mana saya melihat engkau berpindah-pindah tempat untuk mengadakan beribadah-ibadah. But the Lord says that I'm giving you a center. Tapi Tuhan berkata, aku memberikanmu satu center, satu pusat, I'm satu giving tempat. you a permanent place. Aku memberikanmu satu tempat permanen. And I see this building going up. Dan saya melihat gedung ini sedang terjadi. I receive it. And the Lord says it'll be like a legacy center. Dan Tuhan berkata ini akan menjadi satu pusat atau center legacy atau warisan. Amen. And Pastor Joel, I just see a vision right now. I just got to flow as the Holy Spirit leads me, guys. I see a vision right now, Pastor Joel, of like of the Lord, like has placed you at the tip of a spear. Dan saya melihat satu penglihatan Tuhan menempatkan Pak Abraham Joel di ujung tombak. And it's like a diamond. The tip of the spear looks like a diamond.
Dan ujung atau mata tombak itu seperti berlian. Whoa, and it's very sharp and very strong. Sangat kuat dan sangat tajam. And the Lord says, my son, I've put you at the tip of this spear. Dan Tuhan berkata, anakku, aku menempatkanmu di ujung tombak. And I have made you very strong in spirit. Dan aku telah menjadikanmu sangat kuat dalam roh. And the Lord says, I have even strategically placed you, and I have put open doors before you. Dan bahkan kata Tuhan, aku menempatkanmu secara strategis dan aku membukakan pintu-pintu bagimu. Amin. And truly there is a prepare ye the way anointing upon your life. Dan sungguh ada urapan atas hidupku, yaitu urapan, ya aku mempersiapkan jalan bagimu. The Lord said, in this year I will bring many churches and many leaders in your connection. Tuhan berkata, di tahun ini aku akan membawakan banyak gereja-gereja dan pemimpin-pemimpinnya terkoneksi denganmu. You will start to operate in the apostolic mantle in this year. Engkau akan mulai bergerak di dalam mantel atau jubah rasuli tahun ini. There will be a spirit of unity which will bring all the men of God and all the servants of God and all the churches together from this year. Ada roh persatuan yang akan menyatukan, membawa semua pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin gereja di tahun ini. Watch this year. I see in the realm of the spirit, many pastors will start inviting you. Di tahun ini saya melihat juga ada banyak mulai pastor-pastor, pendeta yang akan mengundangmu, Pak. They will want to partnership with you. Mereka ingin berpartnership, bekerja sama denganmu. And get ready, the Lord said He's going to give you wisdom like Solomon. Dan bersiap, Tuhan akan memberikan hikmat seperti Salomo kepadamu. And you're going to function in two dual anointing. Dan kau akan berfungsi di dalam dua bidang. Heavy anointing for the marketplace and heavy apostolic and prophetic anointing. I know you are a prophet, but God just added another mantle, the apostolic. Saya tahu engkau bergerak di dalam pengurapan profetik, tapi juga Tuhan akan memberikan pengurapan ganda, yaitu pengurapan di kerasulan juga. And the Lord said He will use you to break new grounds and establish new order of the kingdom. Dan kau akan masuk ke dalam tempat-tempat baru, dan kau akan membangun satu aturan order yang baru untuk kerajaannya Tuhan. Pastor Joel, saya doakan buat Pastor Joel, buat Bu Christine. Lebih banyak lagi yang akan bisa dilakukan. Saya yakin segala macam prophesy yang memang banyak banget hamba Tuhan selalu lakukan. Saya sungguh-sungguh percaya akan lebih banyak lagi orang-orang besar bahkan. Ya, semoga Tuhan membuka pintu dan mempertemukan Pastor Joel bagi orang-orang pemimpin-pemimpin besar, orang-orang yang punya pengaruh besar di Indonesia, di dunia, di Amerika. Tuhan lancarkan segalanya, jalan yang mereka berdua lakukan, bukan hanya di Amerika, di Eropa, di Australia, dimanapun juga engkau berada, dimanapun juga engkau kirim, engkau selalu berkati Pastor Joel dan Christine semua pelayanannya. Yes, amen. Thank you. Praise God, praise God.